Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini. Izinkan saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita sebelum kita menjalani sepanjang hari ini segala aktivitas dan kehidupan kita. Kalaupun ada yang merenungkan firman Tuhan, tapi pendeta saya merenungkan firman Tuhan setelah saya pulang kerja, it's okay. Yang penting sepanjang hari ini kita mau hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan membuat langkah hidup kita semakin hari semakin bijaksana, dan firman Tuhan membuat setiap kita menemukan perkara-perkara dahsyat tatkala ada masalah, ada pergumulan. Kita tidak jadi orang-orang yang bersungut-sungut, tidak jadi orang yang mengeluh, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang-orang yang mengasihinya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan percayakan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala sesuatunya di pagi hari ini. Karena itu pagi hari ini ya Bapak, bicara bagi masing-masing kami. Tuhan urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Saya mau sampaikan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Dari 2 Samuel pasal 22 ayat 33 sampai 34. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Jadi Daud, saudara dikasih dalam Tuhan, membuat pujian ini, mengagung-agungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Allahku adalah tempat pengungsianku. Apa sih maksudnya tempat pengungsian? Pada saat ada masalah, pada saat ada pergumulan, pada saat ada tantangan, satu-satunya tempat yang kita pikir itu adalah tempat teraman, tempat terbaik adalah tempat pengungsian itu. Di mana tempat pengungsian itu adalah di kaki Tuhan. Itu menjadi kerinduan Daud. Kembali kepada kita. Kita kalau ngadepin masalah apa? Minum mabok. Kita ngadepin masalah apa? Lari ke judi. Kita ngalamin masalah apa? Lari ke selingkuhan. Kita ngalamin masalah atau mukulin istri, tempelengin istri, atau justru kita banting-banting suami kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, apa yang kita buat? Itu adalah keputusan kita. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, kita cuma mau bilang, Tuhan saya punya masalah, saya punya pergumulan. Karena Yesus minta. Maksudnya apa pendeta Yesus minta? Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan terlebih dahulu sudah meminta pergumulan kita, masalah kita untuk diserahkan kepadanya. Daud tahu betul hal ini, makanya Daud bilang, Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Kita nggak pernah tahu jalan kita seperti apa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita, tatkala kita mengalami ketakutan, kekuatan, kebimbangan, disitulah Tuhan akan meratakan dan meluruskan jalan kita. Ayat 34, yang membuat kakiku menjadi seperti kaki rusa, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Jadi kerinduan Tuhan, saudara dikasih dalam. Kita lihat saudara ya, dari ayat 33 dan ayat 34 ada satu perbedaan. 33 bagian kita kerjakan apa? Ada masalah, kita lari kepada Tuhan. Itu bagian kita. Jangan ada masalah justru kita selesaikan dengan cara-cara dunia. Come on, ada masalah, kita lari kepada Tuhan. Tuhan jadi tempat pengungsian. Lalu ayat 34 Alkitab bilang, maka Tuhan setelah kita lari kepadanya, Tuhan yang akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Maksudnya apa? Kaki rusa bicara tentang kekuatan. Kekuatan rusa selain dari tanduk ada di kakinya. Larinya cepat, saudara. Dia lari cepat sekali. Kakinya lincah, kakinya kuat. Kecil tapi kuat. Iya kan? Sehingga dia mampu berjejak di bukit-bukit, saudara dikasih dalam Tuhan. Kekuatan rusa ada di sana. Dan Mazmur Daud bilang seperti itu. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, yang adalah menjadi tempat pengungsian kita, Dia adalah sumber kekuatan kita tatkala kita datang dalam hadirat Tuhan.
maka kita mendapatkan kekuatan. Dan apa yang Tuhan buat? Alkitab mencatat, Tuhan buat kakiku seperti kaki rusa. Maksudnya apa? Aku akan tetap kuat berdiri menghadapi masalah apapun. Aku akan tetap kuat berdiri menghadapi badai hidup apapun. Kenapa? Karena Allah sumber kekuatan kita. Tapi kalau kita hanya lari ke tempat-tempat yang gampang tersesat, kalau kita lari ketika ada masalah ke minum mabuk, kita lari ke main judi untuk melupakan masalah kita, saudaraku, besok kita bangun, kita tetap mengalami masalah. Kita akan tetap mengalami goncangan kejiwaan. Kenapa? Karena itu yang menjadi jebakan iblis. Oh, udah datang ke Tuhan gak mau menyelesaikan masalah, datang ke Tuhan gak akan pernah menyelesaikan pergumulanmu. Udah selesaikan dengan minum mabuk. Mabuk, lu tidur, besok bangun pagi, nanti lu mabuk lagi. Bangun, besok lu mabuk lagi. Begitu aja circle yang saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita sudah masuk dalam jebakannya iblis. Tapi kalau kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, kenapa kita menyerahkan? Memang Tuhan mau tolong kita pergumulan kita. Ya, Yesus bilang, mari kepadaku semua letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Kenapa? Ada banyak orang-orang tidak lagi mengalami kelegaan hidup, terhimpit, terkukung, susah untuk bangkit karena tidak pernah menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia hanya tampung sendiri. Dia hanya bilang, ini buat saya sendiri, Tuhan gak perlu tahu. Udah urusannya urusan Tuhan, saya sendiri. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan sebagai rekan, sahabat Tuhan, sebagai hamba Allah, kita perlu Tuhan. Kita mau serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ketika kita datang kepadanya, Dia sebagai tempat pengungsian, Daud bilang, maka diberinya kaki kita kekuatan. Maksudnya apa? Dengan kekuatan dari Tuhan kita akan menghadapi masalah. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Dengan Allah aku cakap menanggung segala perkara. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang mengalami kelemahan, hari-hari ini kau sedang mengalami goncangan, sebagai teman, sebagai hamba Allah, izinkan saya mengingatkan hal ini. Yuk datang kepada Tuhan. Tuhan mau kok memulihkan hidupmu. Tuhan mau kok menyelesaikan pergumulan masalahmu. Tuhan tahu kok air matamu yang terus-menerus tumpah. Tuhan tahu kok apa yang menjadi jeritan isi hatimu. Dia Tuhan. Datang kepadanya. Jadikan Dia sebagai tempat pengungsian kita. Kalau diantara kita mungkin berkata, tapi pendeta, orang sudah tidak lagi mau fokus kepada saya. Orang tidak mau lagi menolong saya. Ya, karena ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang terpuruk, maka orang-orang dekat kita sekalipun mungkin akan pergi meninggalkan kita. Yang tinggal tetap di samping kita siapa? Allahku, Tuhanku, Yesusku. Dia tetap ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Aku, Allah bilang, sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Bahkan Habakuk, saudaraku, Nabi Habakuk juga menuliskan dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 19. Dia bilang begini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ingat, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sebelumnya kalau kita baca di Habakuk 3, sekalipun ada begitu banyak pergumulan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon anggur mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun tidak ada yang bisa aku banggakan, tapi aku mau bersuka cita karena Tuhan kekuatanku. Itu sebuah keputusan. Dengan kata lain, sekalipun doa-doaku belum dijawab Tuhan, sekalipun pergumulan rumah tanggaku masih ada dalam goncangan, sekalipun suamiku belum dijamah, istriku belum dilawat Tuhan, aku tetap mau datang kepada Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, aku menjadi kuat. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Hartamu bisa habis, saudara. Kedudukanmu, pangkatmu bisa luntur. Bisa ada masa expirednya. Iya kan? Dan apa yang kita miliki saat-saat ini, semuanya tidak kekal. Dan kekekalan itu hanya kita dapati dari Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Wow, saya bangga menyampaikan hal ini karena saya tahu betul yang manusia perlu hari-hari ini adalah Tuhan. Ya, segala sesuatu bisa diambil oleh Tuhan, tapi Tuhan selalu ada buat setiap kita. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Tatkala ada masalah, masuk kamarmu, tutup matamu, lipat tanganmu, berseru kepada sorga. Maka sorga terbuka, campur tangan Tuhan nyata. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
buat pagi yang indah, berkat yang dahsyat yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Sehingga kami menyadari betul-betul hari-hari ini mungkin ketika kami mengalami pergumulan masalah, kami jauh dari Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan masalah, justru kami tidak datang kepada Tuhan, kami lari dari hadirat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tempat pengungsian kami. Tuhanlah menjadi kekuatan kami. Kami tahu kekuatan kami terbatas. Harta, kedudukan, tahta, bahkan kekayaan kami, jabatan, kepintaran kami tidak bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami, karena semuanya itu pasti ada masa habis dalam hidup kami. Tapi Tuhan yang adalah kekal dalam hidup kami, Engkau yang selalu menyediakan kekuatan bagi kami yang berseru kepadamu. Karena itu hamba ucapkan berkat buat umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, lawatan-Mu nyata atas mereka. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan walau hari-hari ini mereka mengalami masalah, mengalami tantangan dan doa yang mungkin belum mereka terima jawabannya. Beri mereka kekuatan untuk mereka tetap terus berdiri dengan kaki yang kuat sambil berkata dengan Allah, aku cakap menanggung segala perkara. Allah, kuatkan hati umat-Mu dimanapun mereka berada, mereka mengalami kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Jadikan Tuhan satu-satunya tempat pengungsian kita pada saat ada kesusahan. Tuhan Yesus memberkati kita.